Kita ada di segmen Telepon Tengah Malam dan hari ini sudah ada lagi Sohib Malam yang ingin cerita tentang kehidupannya. Pengalaman hidupnya. Yoi. Dan ini untuk jaga kerahasiaan identitas dari pihak terkait, kita recording dulu dan kita jaga identitasnya ya. Iya betul. Iya betul. Bahkan kita sampai tidak tahu kita mau telepon siapa. Karena identitasnya terlalu dijaga. Ya. Ya. Karena kita nggak tahu mau telepon siapa, kita sudah saja. Jangan dong. Jangan dong. Iya. Kita sudah Macan sudah tua. terhubung dengan Hai G. G. G, biar Hai, kamu G. gitu Oh, katanya G. bule. Hai G. Halo Ge. Halo. Halo Ge. Pamungkas kan? Bukan. Bukan. Oke. G, ini sudah Toradita dari malam-malam. Ya. Cerita dong apa, mau cerita apa? Oke. Ya. Jadi awal tahun 2020 ini gue melakukan percobaan bunuh diri. Kenapa? Kenapa? Karena beberapa masalah sih. Terus kayak emang dulunya emang orangnya suka overthinking gitu. Oke. Terus emang susah terbuka ke orang lain. Oh Bahkan ya kamu penyendiri gitu ya? Nggak bisa cerita ke orang-orang? enggak, bukan penyendiri juga. Jadi di luar saya ini kayak aktif kuliah aktif di organisasi kampus, aktif di jurusan dan bisa dibilang supel juga sih Ya sebenarnya. teman banyak lah ya G. Oh. Iya. Terus G, apa yang terjadi sama lu sampai lu melakukan percobaan bunuh diri? Nah, jadi emang dasarnya itu saya orang yang mengedepankan kebahagiaan orang lain dulu gitu. Oh. Emang dari dulu nggak tahu kenapa suka gitu. Tapi efeknya saya itu saya nggak biasa terbuka dengan diri sendiri. Oke. Oh, malah sama diri sendiri malah nggak kebuka. Kalau dengerin orang lain malah kamu bisa nerima gitu ya? Bisa Oh. jadi pendengar yang baik, terus teman curhat banyak. Tapi ya saya sendiri juga nggak bisa gitu. Oke. Kalau lagi sedih berusaha nggak ngeliatin Dipendem. berusaha dipendem, jangan sampai orang tahu. Nah awalnya itu pelariannya ke seks dan alkohol, Oke. tapi akhir tahun 2019 itu udah berhenti. Terus sampai akhirnya? Jadi sejak akhir tahun 2019 itu bisa dibilang saya udah bersih dari pelarian-pelarian yang nggak sehat. Oke. Nah, Terus? terus mulai memperbaiki hubungan dengan Tuhan lagi. Jadi coba beribadah lagi. Bagus. Terus apa yang bikin lo, masalah apa kalau boleh tahu, masalah apa yang bikin lo sampai kayak mau mengakhiri hidup lo gitu? Jadi awal tahun 2020 itu kayak semuanya rasanya jadi hancur. Kayak Contohnya? kuliahnya, di sisi lain juga masalah finansial. Itu waktu di masalah finansial benar-benar sehancur-hancurnya. Sehancurnya seperti apa? Kamu tidak bisa makan? Atau? Iya, bisa. Itu sedikit menggambarkan situasinya juga. Dan di sisi yang lain keancam batal lulus karena masalah kuliah gitu-gitu. Oke. Nah, terus kayak tapi tetap nggak berani jujur gitu karena itu bakal jadi masalah yang gede banget dan yang denger juga bakal kayak mereka nggak tahu sama sekali. Ya. Lo nggak pernah Ya, cerita sama keluarga lo mungkin atau orang tua lo? Nggak pernah dulu. Nggak pengen nyusahin mereka gitu? Iya. Dan sedikit takut juga dengan respon mereka bakal kayak gimana. Oke. Nah, makanya di satu hari itu di bulan Maret itu udah paginya saya
ngelakuin itu. Apa yang lo lakukan? Mhm. Itu pertama dengan coba sempat udah kayak kerasa bakal lewat. Tapi ada yang nolongin kamu? Ternyata itu cuma pingsan. Hmm. Itu kebangun, terus coba lagi, kayak pingsan lagi. Terus sampai akhirnya sore itu ada sahabat saya yang datengin ke kos. Apa yang lo pikirin waktu itu sampai akhirnya lo decide enggak, gue udah Mm-mm. dia dengan semua hal yang lo tahu tentang percobaan bunuh diri ya? Hmm? Iya, dengan semua hal yang lo tahu tentang percobaan bunuh diri nantinya akan kayak gimana gitu. Hmm? Apa yang lo pikirkan waktu itu sampai gue harus akhirin aja semuanya? Mm-mm. Itu apa ya, kayak udah enggak. Udah numpuk Itu, semua ya? iya, dan semua jadi saya tulis di suicide note, terus tinggalin, Kalau- HP dibiarin, terus udah lakuin itu kayak kayak permintaan maaf buat orang-orang terdekat saya yang Merasa ternyata saya dikecewakan. bukan orang yang selama ini mereka kira. Iya. Dan setelah kejadian itu, kamu masuk rumah sakit? Ya, itu langsung dilariin ke UGD yang paling dekat dari kos. Orang tua kamu datang? Saudara saya datang yang waktu itu kan pokoknya karena saya di orang tua saya di kota lain. Hmm, Nah, abang saya yang abang saya yang datang. oke. Nah, selama abang saya datang itu sahabat-sahabat saya yang jagain saya di sana. Ge, Ya, lo bilang lo punya sahabat. ya. Kalau gue jadi sahabat lo sih gue marah ya, Ge. Memang nggak semudah itu. Gue mencoba memposisikan diri gue di lo dengan semua kesulitan dan semua keputusasaan lo, tapi sadarinlah bahwa di luar sana masih ada banyak banget orang-orang yang mau bantuin lo gitu. Mm-mm. Iya. Dan kalau menurut aku tadi kamu juga bilang kamu lebih utamain orang lain dahulu kan, baru kamu. Kamu pengen orang lain seneng dulu, baru kamu. Tapi itu salah. Sebenarnya yang harus kamu bikin senang adalah diri kamu dulu. Baru kamu bikin senang diri orang lain. Ge, aku pengen tanya sekarang, kalau sekarang kamu udah melewati itu semua. Udah, alhamdulillah. Ya, Nah, itu cara kamu bisa melewati itu semua gimana? Iya. karena apa ya? Punya Ya pacar? karena respon dari sahabat-sahabat yang sahabat-sahabat saya dan keluarga-keluarga saya kayak, Iya. oh ternyata Oh, enggak. mendengarkan. Iya, karena mereka. Akhirnya kamu berani cerita sama mereka gitu. Iya, Iya, iya. Kadang curhat itu penting kok, beneran dah. Iya. Gua aja yang kata orang mental curhat terus hidupnya. Iya bener. Iya, Surya juga yang bangor-bangor gini, bandel. Bab, sesi curhat dong gitu. Kadang ada gitunya juga. Jadi Iya, memang kadang kalau dalam kehektikan bekerja, kita lagi susah, lagi banyak masalah yang kita sendiri bingung mau nyelesainnya gimana. Salah satu jalan terbaik ya curhat. iya. Cuman kalau udah punya bini atau apa jangan curhat sama cewek lain. Gak usah dijelasin ya gitu ya. Iya. Oke, Ge. Iya. Akhirnya lu sadar lu punya teman di luar sana. At least lu punya kita, at least lu punya Surya, punya Tora, punya Dita. Iya. Ya, dan yang saya pelajarin emang itu sih Bang, kayak mungkin buat teman-teman yang ngerasain hal yang sama dan pernah terbesit buat ngelakuin hal yang sama, ya jangan, karena yang dibutuhin cuma satu kata tolong ke orang yang tepat kok. Iya benar. Betul. Iya. Benar. Dan kalau buat orang kamu juga mungkin misalnya suatu saat misalnya kamu mungkin pernah terbesit lagi untuk melakukan hal itu, sebenarnya kamu udah pernah ngelewatin hal itu. Jadi itu kamu Iya. percaya aja kalau Tuhan itu nggak akan ngasih cobaan seberat apapun kalau manusianya itu nggak kuat. Kamu pasti bisa ngelewatin dikasih cobaan itu.
Itu menurut Dita ya. Iya. Kalau Dita ini dilahirkan memang sebagai cobaan buat kita berdua. Ge, lu punya teman-teman di luar sana, lu punya kita. Kalau mau cerita, cerita aja. Mudah-mudahan cerita lo hari ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana untuk tetap ngelihat ke cahaya yang kecil di antara kegelapan bahwa memang masih ada harapannya, masih bisa dinyalakan gitu. Thank you, Ge. Iya, selalu positive thinking ya, Ge. Iya. Semangat. Ya, makasih Om Dona, Bang Surya, Kak Dita. Thank you. Tapi bener sih kadang juga kita lagi suntuk, gitu bingung kita mau cerita sama siapa. Kadang ada. Iya, kadang Susah juga orang. Ya mungkin karena teman juga lagi sibuk. Iya, iya. Teman juga punya masalah lain, masalah itu kan. Ya pelan-pelan juga pasti ada kok. Gue belajar dari Gading kemarin. Iya. Lihat di pesawat kalau oksigen turun, tolong diri lu sendiri, baru tolong orang lain. Orang lain. Oh iya, iya. Oh bagus tuh itunya tuh ya. Iya. Kalau misalnya lagi Tapi kadang- pusing, lihat botol di kulkas. Botol sirup kan? Iya. dingin kan? Iya. Gua Ntar Sabtu gosok-gosok aja, Sabtu. botol. Iya, Sabtu aja ya. Botolnya digosok-gosok keluar jinnya apa Yang enggak? mau cerita silakan kirimkan WhatsApp-nya di 0815152233 atau email malam6net@gmail.com. Jangan lupa cantumin nomor telepon biar kita nanti telepon. Jangan nggak usah khawatir karena rahasia pasti terjamin. Apapun yang kamu lakukan di luar sana, jangan kerasa putus asa karena seenggaknya lu punya Surya Tora sama Dita. Iya. Sampai ketemu lagi di malam-malam. Jangan tidur dulu. Tidur.